Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya pasti penyertaan Tuhan masih tetap nyata buat setiap kita. Amin. Sama-sama kita mau rayakan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita lewat ibadah ini. Haleluya. Sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Kau sudah Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Kau sudah bimbing dan juga sertai setiap kami Tuhan, setiap hari-hari kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan rasa syukur kami Tuhan, menaikkan ucapan syukur Tuhan buat Engkau ya Bapa. Rasa terima kasih kami Tuhan untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga kami boleh merayakan Tuhan setiap perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Maka kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, bahkan kami diam Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa, untuk merasakan lebih lagi Tuhan kasih-Mu itu buat setiap kami. Nikmati setiap kami Tuhan dalam penyembahan kami akan Engkau. Biar apapun itu Tuhan yang keluar dari mulut bibir kami, dari hati kami, dari hidup kami, itu boleh berkenan Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau naikkan Tuhan rasa syukur kami Tuhan sama Engkau ya Bapa. Kami mau naikkan ucapan terima kasih kami Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Bawa
angkat tangan kami ya Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Kami sembah, kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami nikmati kehadirat-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu yang manis Tuhan menghampiri setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami yakin dan percaya Kau gak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, sukacita yang daripada-Mu itu sungguh sudah mengalir Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar sungguh Engkau yang kuasai setiap kami. Biar kami bisa Tuhan bebas Tuhan dalam mengekspresikan kasih kami Tuhan sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan. Sorakan Yesus dahsyat. Terus kasih tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar buat kami. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama sorakan. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada dengan bersuka. Bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja dengan bersuka Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja dengan maha besar. Dengan sukacita. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Sekali lagi. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Masih semangat saudara untuk memuji Tuhan? Kita sama-sama lebih lagi kasih talenta kita, kasih ekspresi kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Sebab Dia besar. Haleluya. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan
silakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar pujian ini bisa menjadi doa buat setiap kita. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi dari awal kita katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri genapi karya-Mu. Sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, puji syukur dan terima kasih. Saya Pastor Dylan Kwai dari Sheet Fellowship Church. Mengucapkan terima kasih buat kesempatannya bisa melayani di Betani Haleluya Kota Serpong dan juga Betani Haleluya yang ada di Kota Harapan Indah. Dan terima kasih buat Ibu Gembala Sidang, Ibu Sindawati beserta stafnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus terus menerangi setiap kami. Bahkan juga buat hari ini ibadah dalam nama Yesus di Betani Haleluya Serpong, Jemaat Serpong, bahkan juga Betani Haleluya Jemaat Kota Harapan Indah. Biarlah Tuhan mempersiapkan setiap kami, hati kami Tuhan untuk mempersiapkan setiap kebenarannya. Karena kami tahu kebenaran itu yang akan terus memerdekakan setiap kami, mengubah setiap kami, menguatkan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus Roh-Mu yang akan terus mengerjakannya. Dan kami percaya semuanya kami terus membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami kembalikan buat Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom buat gereja Betani Haleluya yang ada di jemaat di Serpong dan juga jemaat di Kota Harapan Indah. Puji syukur kita masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan setiap firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang akan terus mengubah setiap hidup kita. Bahkan juga firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kita.
Amin. Yuk mari saudara kita langsung saja, mari kita melihat apa yang mau Tuhan katakan di pagi hari ini. Kita melihat Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mari kita lihat yuk, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Perikopnya dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mari kita lihat lagi, akan saya ulang. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yuk mari kita perhatikan yuk saudara, yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang ada di Serpong dan juga jemaat yang ada di Kota Harapan Indah. Ya, mari kita lihat. Hari-hari ini lihat Tuhan mau ingatkan buat setiap kita. Ya, manusia di seluruh dunia ini ya kan harus siap menerima dan melihat setiap kenyataan bahwa ini adalah akhir dari zaman. Maksudnya ini memang sudah saatnya buat gereja Tuhan mempersiapkan ya kan kedatangannya Tuhan. Dalam hal ini Tuhan mau kasih tahu bahwa inilah bahwa gereja lagi diingatkan untuk Tuhan untuk benar-benar mempersiapkan apa yang akan terjadi bahkan yang sudah terjadi ini. Amin. Nah Tuhan mau ingatkan begini, satu cara ya kan Tuhan ajarkan saya ya kan Tuhan kasih tahu di minggu pagi ini. Tuhan mau ajarin satu cara hanya kita bisa melekat dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, jika kita gerejanya tidak melekat dengan Tuhan, percayalah ya, itu pasti akan gampang tergoncang. Amin. Hari ini Tuhan mengajarkan begini. Melihat ya kan, sungguh hati yang melekat. Saudara bisa melihat, sungguh hati yang melekat. Bagaimana nih biar kita bisa melekat? Melekat benar-benar melekat dengan Tuhan. Alkitab berkata di Mazmur 91 ini saudara, ya ini lihat Mazmur 91 ini adalah ya kan syair pujian di mana ya kan Musa ya kan menaikkan setiap pujian ini. Kalau dibilang dari pasal 1-nya sampai pasal yang namanya 12-nya, itu lihat itu tentang di mana Musa lagi kasih tahu tentang puji-pujian bahwa hanya dalam Tuhan aja kita ada dalam lindungannya. Nah, langsung ayat ke-14 dibilang sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan ajarin buat kita di minggu pagi hari ini. Buat saudara yang ada di jemaat Serpong dan juga jemaat Kota Harapan Indah. Lihat ya, Tuhan mau ajarkan. Nah Tuhan bilang kalau kita lihat ayat 1-nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nanti ayat 2-nya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan saya percaya saudara, Tuhan kasih tahu, ini adalah tempat rahasianya. Lalu, ini ada tempat rahasianya. Maksud gini, tempat rahasianya orang-orang yang bisa masuk ke tempat rahasianya Tuhan itu harus melalui persekutuan. Ketika seseorang, orang percaya, umat Tuhan, bahkan kita jemaat di tempat ini ya kan, Serpong, bahkan juga Kota Harapan Indah. Ketika ya kan, semuanya orang-orang percaya ini mau mengalami yang namanya perlindungan Tuhan, mereka harus masuk dulu ke tempat rahasianya. Nah masuk ke tempat rahasia Tuhan, sacred place ini harus memulai di dalam persekutuan. Persekutuan benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Tapi saya tidak membahas ini. Tapi mau Tuhan mau kasih tahu dulu. Ini yang mesti kita kejar hari-hari ini. Mempersiapkan hari-hari ini. Ini buat kita gerejanya. Tidak bisa tidak. Bahkan dengan keadaan seperti ini yang terjadi hari-hari ini. Saya yakin saudara. Online mau offline beribadah. Apapun saja. Saya sangat percaya tidak pernah mengurangi iman kita. Kalau orang-orang yang mau ya, melekat dengan dia, masuk ke dalam persekutuannya, masuk dalam persekutuan berarti masuk dalam tempat rahasianya dan dia bisa bersekutu. Dan saya yakin pasti hatinya melekat dengan Yesus. Amin. Amin saudara.
Nah Tuhan mau ajarin begini, lihat deh, ya kan, hati yang melekat ini Tuhan mau kasih tahu, lihat ayat 14 saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi mulai melekat dulu, baru Tuhan akan meluputkannya. Nah Tuhan ajarin begini di pagi hari ini, di minggu ini, buat kita gerejanya, buat jemaat yang ada di Serpong dan juga jemaat yang ada di Kota Harapan Indah. Alkitab mau ajarin kita. Pertama Tuhan mau kasih tahu, hati yang melekat kepada Tuhan itu apa sih? Nah Tuhan kasih tahu begini. Perhatiin saudara, ayat 14. Dibilangnya begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan saudara, ada kata di belakangnya akhirnya. Akibatnya ada aku akan meluputkannya. Nah yang pertama Tuhan mau ajarkan untuk setiap gerejanya bisa masuk ke tempat sacred place-nya. Bisa dia melekat hatinya dengan Tuhan. Tuhan ajarin buat kita. Yang pertama Tuhan ajarin, mari setiap gerejanya mulai memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan itu bukan kita sekedar hadir di ibadah, bukan sekedar kita duduk ikut aturan mainnya saja, bahkan bukan sekedar kita ikut ini, pelayanan itu, bukan. Tapi yang Tuhan minta hati kita sebagai gerejanya mulai memprioritaskan kepada Tuhan. Saudara mungkin tahu hati ini adalah tempat yang paling ya kan, tidak bisa. Bahasanya yang tahu cuman kita sama Tuhan. Hati ini, dari hati itu muncul yang lain. Makanya Tuhan cuma minta, karena setiap Alkitab berkata bagaimana supaya kita bisa masuk ke tempat sacred place-nya. Bahkan juga kita bisa mengalami persekutuannya dengan Tuhan. Nanti Tuhan mau meluputkan, apa aja diluputkan sama Tuhan. Nah Tuhan bilang gini, perhatikanlah. Ya kan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Buat kita gerejanya. Justru ini online. Apapun aja streaming. Ini saatnya biar hati kita mulai berbalik ke Tuhan. Berbalik dalam hati gini. Mulai cari. Sudah tidak bisa. Makanya gini. Bukan kita mau ikut-ikutan lagi untuk cari Tuhan. Tapi mulai hati kita nih. Mulai bagaimana caranya. Ya kita mesti masuk ke tempat yang namanya rahasia Tuhan itu, yaitu secret place-nya. Biar mengalami persekutuannya. Ketika mengalami persekutuannya, disitulah kita nanti tahu hati kita bisa melekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan ajarin yang pertama buat kita gereja di minggu pagi hari ini. Tuhan mau ajarin ya kan buat setiap kita gerejanya. Mari yuk saudara, saya ajak buat saudara jemaat yang ada di Serpong dan juga jemaat Kota Harapan Indah. Biarlah di masa-masa seperti ini mempersiapkan ya kan kedatangan Tuhan, mempersiapkan apa yang nanti terjadi, bahkan yang sudah terjadi. Tidak ada cara lain supaya kita diluputkannya dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan minta melalui firman-Nya, mari saudara prioritaskan Tuhan. Perhatikan nih saudara, kalau udah dibilang prioritaskan Tuhan berarti ya dia yang paling utama. Amin. Dia yang paling utama, tidak ada yang lain. Percayalah, ini Tuhan ajarkan buat kita semua gerejanya. Biar setiap gerejanya benar-benar memprioritaskan dia. Percayalah, contoh begini, kalau saudara menjadi orang-orang yang diprioritaskan, pasti biasanya didahulukan. Contoh misalnya, saya pernah melihat kalau ke bank gitu ya, ke bank. Misal ke bank tuh biasanya BCA lah apa gitu. Nah tuh saya melihat gitu ya kan, ada kawan dia menabung di bank BCA itu, mereka menjadi nasabah yang prioritas gitu. Nah biasanya kalau nasabah prioritas itu pasti udah didahulukan, nggak perlu ngantri-ngantri gitu loh saudara. Ya kan dia pasti didahulukan. Nah demikian juga seperti apa yang mau Tuhan katakan pagi hari ini buat kita gerejanya. Perhatiin deh saudara, Tuhan mau ajarin gini, online atau offline apapun saja ya. Kalau saya beriman, mau online apapun saja itu tidak mengubah iman saya dengan Tuhan. Bahkan jemaat yang percayakan juga, ya kan jemaat yang dipercayakan juga
buat saya gitu ya kan, Tuhan saya kasih tahu tidak ada yang membedakan. Pokoknya tidak membuat iman kita, kadar kita itu berkurang. Justru melalui online media bisa disebarluaskan. Amin. Nah itu yang Tuhan minta, ini saatnya. Nah makanya Tuhan bilang gini, yuk yang pertama yuk Tuhan mau ajarkan, mari saya mau bangkitkan buat jemaat yang ada di Serpong, bahkan jemaat yang ada di Kota Harapanindah. Yuk mari prioritaskan Tuhan. Sungguh hati yang melekat. Hati yang melekat itu bukan sekedar nempel, tapi memang dia pasti mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Apa sih akibatnya kalau orang-orang memprioritaskan? Tuhan bilang gini, orang-orang memprioritaskan Tuhan, pertama dia bilang gini, dia tidak akan pernah goyah hatinya. Dengar saudara, hatinya tidak pernah goyah. Percayalah, hatinya tidak pernah goyah. Apapun hatinya tetap teguh di dalam Tuhan. Orang boleh serong, dia tetap ya akan di dalam Tuhan. Tidak mau serong. Orang boleh nipu, hatinya tetap ya kan tidak mau nipu. Halo? Orang boleh ya kan, orang boleh korupsi, dia tetap hatinya ya kan tidak mau korupsi. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang diprioritaskan. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, yuk mari kita lihat yuk. Di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa saya selalu bilang menjelang kedatangan Tuhan? Karena saya ingat ya kan, saya ingat Tuhan juga terus kasih tahu bahwa lu persiapkan aja. Kamu persiapkan aja karena waktuku memang terus berjalan cepat. Aku gampang sekali, mudah sekali ya kan mengubah itu ya kan dunia. Ya sekarang yang terjadi nih corona lah apa aja itu pasti ya kan. Pasti ada dalam campur tangannya Tuhan. Makanya Tuhan ingat ini saatnya buat gereja Tuhan itu mau dimurnikan. Gereja itu kita dimurnikannya dalam arti begini. Benar gak hatinya itu memprioritaskan Tuhan? Entah dia pelayanan kah, entah dia apa aja gitu, ambil bagian dalam gerejanya, ambil apa. Tapi Tuhan ini melihat nih, hatinya ini dia hatinya memprioritaskan Tuhan atau tidak. Atau memprioritaskan yang lain. Kalau anak muda datang gereja ya kan, oh lihat sini bagus, ini cantik ya gitulah. Kalau dia anak muda ya kan. Terus kalau misalnya orang, wah nih hatinya apa nih, mau ambil posisi atau enggak, ngejar posisi. Atau bahasanya ini mau ngejar apa nih? Ngejar keuntungan, cuan. Atau misalnya apa aja lah. Nah ini Tuhan lagi kasih tahu di sini nih. Lagi dilihat bahasa gitu. Yesus Tuhan kita sedang melihat. Ini anak-anaknya gereja Tuhan. Itu hatinya benar-benar enggak ya melekat sama aku. Nah melekat sama aku. Dia benar-benar hatinya prioritaskan surga atau tidak. Atau yang lain. Amin. Mari saudara ya kan, Tuhan mau kasih tahu ya kan. Orang-orang yang reaksi yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang hatinya memprioritaskan Tuhan, percayalah ya kan, itu orang-orang yang selalu ya kan reaksinya selalu mencari Tuhan. Saya selalu bilang begini ya kan sama siapapun saja ya, bahkan juga gereja dimanapun saja. Saya bilang, yuk mari saudara kasih dalam Tuhan. Tetaplah memprioritaskan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, reaksinya dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Di kantornya, ya, di kerjaannya, di studinya, di kuliahnya. Dimanapun reaksinya dia mencari Tuhan. Tetapi lihat sebaliknya, orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, reaksinya pasti khawatir, takut, bahkan banyak hal berpikiran wah yang negatif-negatif, bahkan dengar berita apapun aja ya kan, dengar langsung cepet panik. Halo, makanya Tuhan bilang gini, yuk mari yuk. Yang pertama Tuhan ajarkan buat kita gerejanya ya, buat gerejanya bahkan juga firman hari ini, minggu pagi ini, buat jemaat yang ada di Serpong bahkan juga jemaat yang ada di Kota Harapanindah, Tuhan mau mengingatkan, yuk mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mulailah memprioritaskan Tuhan. Mulai start untuk memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Supaya apa? Hati kita tetap melekat dengan Dia. Nah cara melekat ini, saudara-saudara dan saya gereja mesti masuk ke dalam persekutuannya. Saudara kita masuk yang kedua, Tuhan mau ajarkan, poin yang kedua, Tuhan mau ajarkan lihat ayat 14b.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, kita bilang gini, ada kata yang terakhir, aku akan membentenginya. Ketika aku akan membentenginya, langsung sebab ia mengenal namaku. Nah, Alkitab berkata seperti ini. Nah, apa yang mau Tuhan kasih tahu tentang hati yang melekat? Hati yang melekat Tuhan mau kasih tahu, orang yang mengenal Tuhan, dia akan makin kuat. Alkitab bilang gitu. Kenapa orang yang mengenal Tuhan akan makin kuat? Karena Tuhan membentenginya. Mari kita lihat ya saudara. Mari kita lihat jemaat yang ada di Serpong dan juga jemaat yang ada di Kota Harapan Indah buat Betani Haleluya. Alkitab bilang gini, orang yang mengenal nama Tuhan bukan sekedar mengenal, yang cuma mengenal doang ya. Karena ayat sebelumnya itu ada yang namanya persekutuan. Ada yang namanya persekutuan, masuk ke tempat rahasianya Tuhan, dan disitulah mereka mengalami yang namanya hati yang sungguh melekat dengan Tuhan. Nah, mulai lanjut bukan sekedar hati yang melekat, tetapi yang poin yang kedua Tuhan mau kasih tahu, orang yang mengenal Tuhan yang memang melekat itu, mereka makin lama makin kuat. Alkitab yang bilang, nah ini yang terjadi harusnya buat gereja Tuhan. Perhatikanlah saudara, gereja Tuhan lagi mengingatkan buat kita, orang yang mengenal Yesus, dia makin lama makin kuat. Nah, apa sih makin lama makin kuatnya itu apa? Ini saudara, gereja harusnya buat kita nih gereja, itu Tuhan sudah taruh hatinya, taruh keinginannya. Karena dia tadi masuk ke tempat rahasianya Tuhan. Maka dia makin lama makin kuat. Nah, makin kuat apa? Makin kuat untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar. Gereja Tuhan itu harus melakukan perkara-perkara yang besar. Dia makin kuat untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, perkara yang besar gitu bukan sekedar jemaat yang besar, gedung yang besar, saudara. Tapi berbicara tentang bagaimana tentang Tuhan itu bisa dikenal. Berita Injil harus disebarluaskan. Amin. Nah, kayak Tuhan ingatkan buat kita di tempat ini, saudara. Orang yang mengenal itu pasti dia makin kuat dengan Tuhannya. Makin kuat itu apapun aja tekanan ke. Bahkan yang terjadi hari-hari ini ya kan. Terjadi hari ini sedang kita alami ya kan. Yang sedang alami ada yang namanya ya kan sakit penyakit apapun saja. Nah, ini Tuhan lagi ingatkan buat kita. Poin yang kedua, Tuhan ajarin buat kita gerejanya. Bahwa orang yang mengenal Tuhan dia akan makin kuat. Makin kuat dalam hal apa? Makin kuat dalam hal perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bahkan yang luar biasa. Saudara, saya mau ajak begini, saudara jemaat yang ada di Serpong dan juga jemaat Kota Harapan Indah. Sesuatu yang besar itu begini loh, Tuhan ajarin. Contoh nih kita ya saudara, Tuhan itu ketika kita ikut Tuhan bukan kita akan jadi biasa-biasa, tapi harusnya jadi luar biasa. Contoh gini, Alkitab bilang Tuhan itu mau dandanin kita, mau di make over gitu loh. Ya kan benar-benar mau diperbaharui, dibagus semuanya. Nah kalau kata makeover, kalau saya bagikan di gereja, di jemaat yang Tuhan percayakan, itu saya bilang begini, kita tuh didandanin gini, yang tadinya kita cuman A, terus jadi B, jadi C, jadi D. Misalnya yang tadi, misalnya gitu ya. Maksudnya gini, jadi hikmat ditambahkan, kepintaran ditambahkan, bahkan pekerjaan ditambahkan, semua jadi ditambahkan. Bahasanya begitulah bahasa, karena itu memang prinsipnya Tuhan mau kita untuk memberkati dimanapun kita ditempatkan. Nah Tuhan ajarin saya, makin kuatnya luar biasa itu, makin kuat luar biasa itu bukan sekedar tentang Tuhan dandanin diri kita ini. Nanti punya ini, punya itu, punya ini. Bukan gitu saudara. Tapi Tuhan mau ingatkan. Ya kan. Tentang makin kuatnya itu luar biasa. Melakukan perkara-perkara luar biasa. Di mana kita bisa menjadi kesaksian. Kesaksian banyak orang. Dan orang akan melihat Tuhan di dalam kita. Kalau saya bilang gini. Ketika ikut Tuhan bukan cerita tentang kita lagi atau tentang saya lagi atau tentang gereja ini. Bukan, tetapi cerita itu tentang Tuhan. Amin.
Nah makanya Tuhan bilang begini, harusnya hati yang melekat itu, yang tadi poin pertama hati yang melekat itu adalah orang-orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Yesus, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan dia hatinya langsung bisa melekat dengan Tuhan. Karena ada pertukaran hati itu yang membuat hatinya melekat. Nah bukan sampai di situ, Alkitab berkata dia adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah orang-orang ini ketika mereka melekat dengan Tuhan, mereka akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ini saatnya gereja Tuhan. Percayalah, ini gereja Tuhan, ini saatnya hari ini. Ya, ini saatnya buat gereja Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di masa-masa online seperti ini, media apapun saja. Ini sudah saatnya dan waktunya buat gerejanya. Tidak bisa tidak. Amin. Kadang-kadang begini saudara, ada kekonyolan lah. Seseorang minta Tuhan melindungi, tapi maaf, orang itu tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah dengar suara yang melalui firman-Nya. Bahkan hatinya tidak pernah melekat dengan Tuhan. Tapi dia minta Tuhan untuk melindunginya. Halo? Di sini lihat saudara, makanya Tuhan ajarkan buat kita gerejanya, yuk mulai hari ini, mulai hati yang melekat. Karena Tuhan mau ajarin hati yang melekat itu adalah lihat Tuhan mau membentenginya. Bahkan juga ya kan bukan sekedar membentenginya. Tapi dia mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan di masa-masa online ini. Dan harusnya tidak mengurangi kapasitasnya. Kapasitasnya, kekuatannya buat kita untuk terus mengejar Tuhan. Amin. Makanya Tuhan ingatkan, yuk lihat yuk saudara. Dibilang yang kedua, poin yang kedua, ya kan makin kuat melakukan perkara yang luar biasa. Ini harus dengan cara kita mengejar. Kita mesti mengejarnya, mengejar Tuhan. Terus mengejar Tuhan, terus mengejar Tuhan. Di studi akan terus tetap Tuhan yang dikejar. Di pekerjaan, di apa-apa saja tetap kita mengejar Tuhan. Tidak bisa tidak. Percayalah saudara, ini saatnya dan waktunya. Tidak bisa tidak. Makanya Tuhan mau ingatkan kita di minggu pagi ini buat kita gerejanya. Ya, makanya banyak ya kan gereja yang udah mulai goyah. Bahkan gereja yang sudah mulai tidak bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Padahal ini saatnya. Amin. Saatnya buat kita mulai kembali ya kan gerejanya. Mulai melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Banyak yang diselamatkan. Banyak yang menerima Yesus. Banyak yang mau bertobat. Banyak yang mencari Tuhan. Dan ini mulai dari gerejanya. Dan saya yakin saudara ya. Di Mazmur 91 ayat 14 ini bukan sekedar puji-pujian yang kita naikkan saja. Tetapi lihat di sini hati yang benar-benar melekat itu dimulai dari persekutuan dengan Tuhan. Ketika melalui persekutuan dengan Tuhan pasti dia masuk ke tempat rahasianya. Dan perhatikan orang-orang yang masuk dalam persekutuannya dengan Tuhan. Saya yakin mereka hatinya tidak pernah goyah. Kedua Tuhan ingatkan bahwa biarlah gereja Tuhan hari ini mulai mengenal Kristus. Sampaikan kebenaran, sampaikan tentang Kristus. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang-orang yang mengenal Yesus, mengenal Kristus, dia makin kuat. Every second dia makin kuat, makin kuat. Makin kuat apa? Makin kuat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan mau ingatkan di Mazmur 91 ayat 14 buat jemaat yang ada di Kota Serpong bahkan juga di Kota Harapan Indah. Mari mulai hati yang melekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Cara yang udah paling tepat, suka tidak suka sebagai gerejanya, yuk mari mulai melekat. Melekatnya satu mulai bersekutu dengan Tuhan, masuk ke tempat rahasianya Tuhan. Yang kedua, saya yakin orang-orang
yang lekat dengan Tuhan, dia pasti mengenal Kristus. Dan mengenal Kristus bukan sekedar mengenal biasa-biasa saja, tapi dia mengenal pikirannya Tuhan, mengenal caranya Tuhan, mengenal bahkan apapun saja yang Tuhan inginkan pasti mengenal. Nah, orang yang seperti ini, kata Yesus, kata melalui firman-Nya, orang-orang yang mengenal Kristus, dia makin kuat untuk melakukan perkara-perkaranya Tuhan dengan sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan, demikian pagi hari ini, firman Tuhan yang akan terus mengerjakan dengan kuat di dalam setiap kita. Yuk mari saya ajak saudara yang ada di jemaat Kota Serpong, bahkan juga di Kota Harapan Indah, dari Betani Haleluya, yuk mulai kembali ke Tuhan, mulai kembali untuk melekat hatinya dengan Tuhan dan mulai mengenal Kristus. Karena ini zaman-zaman kita akan memasuki masa-masa yang tidak mudah, saudara. Dan ini caranya yang Tuhan ajarin buat kita sebagai gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita mengakhiri. Kita mau akhiri firman Tuhan ini dan kita mau menutupnya dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur. Tuhan baik. Biarlah firman Tuhan yang sederhana yang Tuhan ajari buat kami, bahkan juga buat umat-Mu, gereja Betani Haleluya, Kota Serpong, bahkan juga Betani Haleluya, Kota Harapan Indah. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hari ini, dalam nama Yesus ajari gereja-Mu Tuhan hari ini. Bukakan kebenarannya, bukakan Tuhan hatinya, mata rohaninya dibukakan. Biar dalam nama Yesus hari ini buat umat-Mu Tuhan yang dikasihi yang ada di Kota Serpong, bahkan juga Kota Harapan Indah, Betani Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sendiri akan membawa umat-Mu Tuhan untuk terus masuk ke dalam tempat rahasianya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakannya dengan sempurna di dalam setiap umat-Mu yang ada di Kota Harapan Indah, bahkan juga di Kota Serpong. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini dalam nama Yesus biarlah berkat-berkat-Nya Tuhan tercurah, yaitu berkat, yaitu firman-Nya pagi hari ini. Firman-Nya yang akan menjadi berkat, yang menjadi dalam nama Yesus menjadi kekuatan yang membuat hati umat-Mu tidak goyah Tuhan di masa-masa seperti ini. Bahkan membuat umat-Mu Tuhan di masa-masa seperti ini mereka tetap kuat dan makin kuat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus biarlah berkat yang datangnya dari Tuhan turun atas gereja-Mu, atas umat-Mu, Betani Haleluya di Kota Serpong, bahkan juga Betani Haleluya di Kota Harapan Indah. Berkat-berkat-Nya Yesus tercurah, kekuatan, kegagahan, bahkan pewahyuan turun atas setiap gereja-Mu, hikmat-Mu juga Tuhan. Bahkan dalam nama Yesus berkat keunitian turun atas gereja-Mu. Dalam nama Yesus bahkan juga memberkati buat setiap pengerja-pengerjanya, bahkan staf-stafnya Tuhan, bahkan para leader-leadernya, bahkan juga Tuhan buat pastor, Tuhan Yesus Gembala, Sidang Ibu Sinda beserta stafnya dan keluarga. Berkat-Mu turun Tuhan, hikmat marifat untuk memimpin umat-Mu yang ada di Kota Serpong, bahkan juga yang ada di Kota Harapan Indah. Dan kami percaya Tuhan Yesus berkat-berkat Tuhan tercurah mulai pagi hari ini. Dan lihat kekuatan Allah, keluhuran turun atas semuanya Tuhan Yesus. Dan terima kasih semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih.